warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami akan mereview ataupun melanjutkan yang berkembang Kampung Tahu, khususnya di Desa Babanglor, ya, Gang Kampung Tahu. Kita akan mengupas habis mengenai olahan-olahan ataupun usaha-usaha yang ada di sini. Ya, tentunya kita sudah bertemu langsung dengan pelaku usaha, ya. Di sini kami langsung mendatangi narasumber kita, yaitu siapa, Bu? Ya, perkenalkan juga narasumber kita, namanya Mbak Fafa. Nah, mohon maaf Bu, sebenarnya kita akan sedikit berbincang yang jenengan geluti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendatangi ke tempat kampungnya Siti Mu'arrofah, biasa dipanggil Mbak Fafa ya. Kebetulan di sini saya memang bergelut di usaha kuliner, khususnya olahan dari tahu. Karena kebetulan saya sendiri tinggalnya di Kampung Tahu di Babanglor, yang kebetulan juga menjadi tempat wisata edukasi di Kampung Tahu, sehingga dari situlah tercetus beberapa ide olahan-olahan yang terbuat dari tahu. Kebetulan tetangga-tetangga sekitar kami kebanyakan adalah produsen tahu. Nah, dari situ kenapa kok ada muncul ide, kenapa sih kok harus membuat olahan-olahan dari tahu, kenapa bukan olahan-olahan yang lain seperti itu. Di sini kenapa kami menunjukkan ide tersebut? Di sini ingin mengangkat si tahu tersebut ya, agar nilai jual tahu tersebut lebih meningkat lagi, lebih bisa naik kelas ya, istilahnya naik kelas seperti itu. Produk olahan tahu ini sudah saya geluti sejak tahun 2016. Dari 2016 sampai sekarang tahun 2021, alhamdulillah ada beberapa varian olahan-olahan tahu. Mungkin selama ini teman-teman tahunya tahu itu hanya berbentuk tahu bacem, tahu goreng, kemudian tahu isi, tahu crispy seperti itu ya. Tetapi ternyata tahu itu bisa diekspor menjadi beberapa makanan dan minuman seperti itu. Dan itu memang hanya ada di Kampung Tahu. Nah, di sini kenapa saya mengangkat ini juga, karena ingin menaikkan perekonomian masyarakat sekitar di Kampung Tahu. Yang mana tadinya tahu mungkin harga jualnya rendah ya, sedangkan harga kedelai tinggi. Sehingga dengan adanya produk olahan tahu, kami bisa membeli produk tahu yang asli di masyarakat itu dengan harga yang lebih mahal sedikit seperti itu. Nah, adapun olahan-olahan tahu yang ada di Kampung Tahu yang kebetulan saya sudah eksplor dan sudah saya temukan, itu diantaranya yang pertama adalah es kopior tahu, puding tahu, wedang tahu, kemudian rolade tahu, nugget tahu, dan di sini ada beberapa contoh sampelnya, yaitu donat tahu, produk kami yang terbaru, sama burger tahu, ya. Karena selama ini mungkin pikirnya kok burger bisa dari tahu, apakah isiannya? Bukan. Di sini burger tahu yang terbuat dari tahu adalah rotinya burger tersebut yang terbuat dari tahu. Donat pun juga sama, terbuat dari air tahu, ya. Jadi seperti itu. Adapun prosesnya nanti mungkin akan saya sampaikan lewat video ya Mas ya. Biar lebih detail seperti itu untuk proses pembuatan donat tahu dan burger tahu tersebut. Karena di sini kebetulan sampelnya hari ini 2 ya. Nanti kapan-kapan bisa lanjut ke sampel berikutnya ya. Ada puding tahu, ada es kopior tahu, ada wedang tahu seperti itu. Dan di sini memang menjadi salah satu kuliner yang diburu, terutama para wisatawan kuliner ya. Karena kan sekarang itu orang-orang pengen yang lebih kekinian seperti itu. Jadi memang untuk produk olahan tahu kita ini memang beda dari yang lainnya seperti itu. Oke, berarti awal mulanya variasi olahan tahu itu berarti dari tahun 2016. Iya. Sudah cukup lama sekali. Sudah cukup lama sekali ya. Oke. Berarti hanya olahan-olahan tahu ini hanya bisa didapatkan di Kampung Tahu. Ya, betul sekali. Tapi tidak hanya itu, ketika memang apalagi sekarang kan agak susah ya, karena wisata ditutup seperti itu. Untuk mendapatkan produk olahan tahu tidak hanya harus datang ke Kampung Tahu, kami juga dijual via online juga. Sehingga siapa saja, di mana saja dan kapan saja bisa untuk menikmati
olahan tahu tersebut. Oh. Seperti itu. Jadi seputar dari awal mula berdirinya ataupun penjenengan berkecimpung di dunia usaha khususnya ini kan kuliner tahu. Kendala apa saja sih Bu yang Kendala ya, setiap usaha itu pasti ada kendala ya. Salah satu diantaranya adalah keterbatasan tenaga. Kemudian modal awal-awal memang iya, tapi alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan UMKM ya. Alhamdulillah cukup menjadi angin segar buat kami para pelaku usaha UMKM. Salah satunya kita bisa mendatangkan mesin untuk olahan tahu. Awal kita membuat produk olahan tahu kita secara manual, tidak menggunakan mesin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah serba mesin ya, jadinya lebih enak seperti itu. Mungkin hanya cetakan saja yang memang masih manual seperti itu. Kemudian dari teman-teman mungkin ada yang untuk itu apa? Bagaimana teknik pemasaran olahan tahu tersebut? Oh iya, agar untuk bisa- teknik pemasarannya kami via offline dan online. Via offline berarti nanti para pelanggan bisa datang ke rumah, seperti itu. Via online kita menjualnya di beberapa media sosial, di antaranya WhatsApp, Facebook dan Instagram seperti itu. Dan itu memang untuk donat tahu ini alhamdulillah kita sudah kemarin kita sampai kirim ke Gresik, kemudian Yogyakarta, Jakarta, Semarang. Dan hanya itu kita juga ada beberapa kerjasama dengan reseller, ada beberapa reseller yang itu kendala lain Bu yang selama ini kita hadapi setelah apa? Kendalanya tadi selain tenaga, kemudian modal juga untuk pemasarannya. Jadi memang kita ada kendala di pemasaran juga, walaupun kita sudah via online, tapi memang masih butuh harus iklankan ya, karena kan tidak semua orang tahu. Mungkin jenengan pun baru tahu kalau di sini ada olahan burger tahu dan donat tahu ya. Nah seperti itu memang salah satu menjadi kendala kami yang masih PR untuk kami ke depannya, agar produk olahan tahu dari Kampung Tahu ini bisa dikenal minimal di masyarakat Kabupaten Pekalongan seperti itu. Kalau untuk manajemen usaha agar tetap berjalan itu seperti apa? Manajemen usaha agar tetap berjalan, yang jelas yang satu adalah istiqomah. Ya, karena segala usaha itu akan ada tantangannya, akan ada hambatannya, kemudian akan ada suka dukanya. Jadi untuk manajemen yang pertama, ketika kita memulai usaha, apalagi jadi donat di kuliner tahu ini yang memang bisa dikatakan itu usaha yang keluar dari zona nyaman, ya. Seperti itu, jadi memang harus istiqomah. Kita harus istiqomah mempertahankan produk kita dan memperbaiki produk kita akan menjadi lebih baik. Jadi mulai dari 2016 sampai 2021, kenapa masih bertahan? Karena istiqomah satu, yang kedua adalah variatif. Kita harus variatif dan kreatif untuk selalu kekinian, update produk-produk apa sih yang kira-kira di masyarakat itu istilahnya bisa menarik, tapi juga tidak latah. Karena kalau suatu produk usaha itu latah, itu nggak akan bertahan lama. Kalau tahu ini tidak semua orang bisa membuatnya dan tidak semua bisa menikmatinya. Nah, kita bertahannya di situ karena keistiqomahan itu dan variatif, kreatif juga itu yang membuat kita masih bertahan sampai sekarang. Kalau lihat mungkin teman-teman semua yang di sini ataupun yang di rumah, kalau melihat ya olahan-olahan yang di sini ya sangat variatif banget ya. Dimana donat yang kita kenal biasanya hanya satu ataupun dua varian rasa, kalau di sini sangat banyak sekali berbagai macam rasa seiring berkembangnya dan bisa request rasa. Betul sekali, bisa request rasa. Bahkan untuk acara ulang tahun bisa menjadi ucapan ulang tahun. Oh, Masya Allah. Tadi kemarin juga ada yang saya lihat ada selamat berbuka puasa. Ya, untuk mengucapkan selamat berbuka puasa untuk hampers ya. Mystery box. Untuk teman-teman semua gitu. Mungkin pesan ataupun saran buat kita khususnya para anak muda juga anak-anak milenial lah gitu ya, kita dianggap gitu. Apa sih bagaimana motivasi dari jenengan untuk kita semua? Oke. Untuk motivasi yang jelas, satu, kita ketika kita mumpung masih muda, jangan pernah sia-siakan kreativitas kita, pemikiran kita, dan
produktivitas kita, untuk mengeksplor apa yang punya kemampuan kita. Seperti itu. Jadi janganlah takut untuk memulai sebuah usaha. Janganlah takut untuk menjadi seorang pengusaha, karena pengusaha itu bukan hal yang ditakuti ya. Bahkan mungkin hanya sebagai bakul seperti itu ya. Justru di sini teman-teman semua yang masih muda, silakan mengeksplor, mumpung masih muda, kita menjadi pengusaha-pengusaha muda yang luar biasa seperti itu. Karena menjadi seorang pengusaha itu bukan pekerjaan yang mungkin kan ada yang malu seperti itu ya. Justru menjadi seorang pengusaha adalah suatu pekerjaan yang luar biasa. Karena apa? Di situ kita bisa menyerap tenaga kerja, kita bisa mempekerjakan tetangga-tetangga sekitar juga, dan juga kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada kita bekerja di perkantoran seperti itu. Karena biasanya kalau anak muda kan pengennya Kerja bersih, kerja tidak berkeringat, tapi hasilnya banyak ya. Nah, justru dengan kita mulai usaha dari awal yang mungkin memulai yang proses bisa dikatakan berdarah-darah, itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena seorang jiwa pengusaha itu tidak akan pantang menyerah dengan segala macam tantangan-tantangan yang ada di dunia usaha. Seperti itu. Pesan buat teman-teman semua, bersiaplah untuk menjadi pengusaha, bukan bersiap menjadi seorang karyawan. Seperti itu. Karena menjadi seorang pengusaha itu suatu hal yang membanggakan dan luar biasa. Karena kita menjadi pengusaha, kita bisa mempunyai karyawan. Daripada kita karyawan, kita belum tentu kita bisa membangun sebuah usaha. Jadi sekarang mindset dirubah. Setelah lulus ini aku mau apa sih? Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Seperti itu. Ya. Karena menjadi seorang pengusaha itu suatu cita-cita yang luar biasa. Setidaknya kita mempunyai impian yang nanti bisa dicapai. Mungkin tidak hanya di kalangan Kabupaten Pekalongan, tapi impian sampai eksplor ke luar negeri seperti itu. Oke, demikian bincang dengan pelaku usaha, khususnya di sini dari Desa Bagonono, Kecamatan Bojong, Gang Kampung Tahu ya, Kabupaten Pekalongan. Apa saja sih yang kalian belum tahu mengenai ini? Nanti kita simak ke video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.